Halo semuanya, malam ini aku akan bercerita tentang sarang kuntilanak. Sebelum mulai cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cerita ini diawali saat laki-laki bernama Reno pindah ke tempat kosan milik temannya yang bernama Esa. Mereka adalah sahabat sekampus, sangat akrab dan terkenal, sama-sama tampan dan cerdas. Berbeda dengan Reno, Esa terkenal playboy dan suka gonta-ganti pasangan. Suatu ketika, Reno tak bisa tidur karena mendengar suara tangisan beberapa wanita. Reno keluar dan mencari asal suara itu. Tak juga ia temukan. Reno merasa ada yang mengganjal di tempat kos-kosan Esa karena semua pintu selalu tertutup, entah pagi atau siang, seperti tak ada yang tinggal di dalamnya. Siang itu, Reno terkejut kalau Clara dan Esa berpacaran. Reno tak sengaja menjumpainya di taman kampus. Padahal baru 1 minggu kemarin, Esa kabarnya telah putus dengan Ria. Sementara Ria tak ditemukan di mana keberadaannya. Esa dan Clara pun menraktir Reno di kafe kecil untuk merayakan hari jadian mereka. Ketika pulang, Esa mengajak Clara main ke kosannya. Reno mencegahnya karena Clara adalah wanita dan membawa wanita ke kosan itu bukan hal yang baik. Kali ini Esa tak mendengarkan apa kata Reno. Reno tak peduli lagi dan segera tidur di dalam kamarnya. Saat itu, Esa mempersilahkan Clara masuk ke kamar kosan yang lampunya dimatikan. Tapi tiba-tiba Esa menutup pintu dan menghidupkan lampu. Betapa terkejutnya Clara melihat mayat-mayat wanita dipajang di kamarnya. Esa berkata dengan wajah menyeramkan, "Aku tak ingin kehilanganmu, Clara. Tinggallah di sini bersamaku seperti mereka." Tanpa banyak omong, Clara lari dari kamar Esa dengan sangat ketakutan. Clara berteriak sejadi-jadinya. Reno terbangun karena mendengar teriakan Clara. Segera Reno keluar dan Reno sangat terkejut juga tak percaya. Clara tergeletak di lantai dengan tusukan di kepalanya. Esa tertawa seperti orang sakit jiwa. Saking takutnya, segera Reno berlari dan bersembunyi di dalam gudang yang gelap. Saat Reno menghidupkan lampunya, kuntilanak-kuntilanak itu merayap menatap Reno dengan tajam. Mereka berbagai macam bentuk dan sangat mengenaskan. Kuntilanak-kuntilanak itu menangkap tubuh Reno. Kuntilanak itu terus tertawa dan menggerogot di tubuh Reno. Tak bisa meronta lagi, Reno terlibas dalam rambut-rambut kuntilanak yang rakus. Kuntilanak itu seraya berkata, "Bebaskan kami dari sini." Esa tertawa dan menemukan Reno yang berdiri di depan gudang membelakanginya. Saat menengok, Esa sudah tak mengenalinya lagi. Reno berubah menjadi sangat menyeramkan dengan puluhan kuntilanak yang ada di sekitarnya. Segera para kuntilanak itu menghabisi Esa yang kemudian meninggal. Reno melapor pada polisi. Ternyata Esa adalah seorang pembunuh karena rasa posesif yang berlebihan pada kekasihnya. Mayat-mayat kekasihnya dalam kamar segera dikembalikan pada keluarganya. Reno melihat para kuntilanak itu dan mereka berterima kasih padanya. Reno hidup kembali dengan damai. Sekian ceritaku kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.